Halo semuanya, kenalin nama aku Dwi Gratia Irayamani. Di video kali ini, kami akan ngebahas materi yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari atau mungkin di kehidupan bisnis, yaitu markup dan diskon. Jadi, coba kalian bayangin ketika kalian lagi berada di sebuah pusat perbelanjaan atau di mall, kalian pasti akan selalu bertemu dengan namanya diskon dengan label diskon 50%. Nah, ketika ada produk diskon tersebut, kalian pasti akan langsung berpikiran untuk membeli produk tersebut. Tapi pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, mengapa seorang penjual memberikan diskon, padahal sementara dia harus mendapatkan keuntungan dari produk tersebut? Nah, di video kali ini, teman-temanku akan bahas tentang markup dan kenapa para penjual atau pebisnis sering menggunakan strategi ini dalam bisnis mereka. Di video ini juga akan dibahas tentang diskon, dan kenapa diskon tersebut selalu kelihatan murah, padahal sebenarnya ketika kita mendapatkan diskon, bukan berarti kita selalu mendapatkan harga yang murah. Ada rahasia loh di balik angka-angka menggiurkan tersebut. Nah, selain teori, teman-temanku juga nanti akan kasih contoh soal sederhana dengan perhitungan yang gampang dimengerti biar kalian tahu cara menghitung markup dan diskon secara tepat. Jadi kalian gak cuma paham, tetapi juga bisa menghindari diskon-diskon palsu di pusat perbelanjaan nanti, atau mungkin kalian akan menerapkannya di bisnis kalian sendiri. Seru kan? Jadi, buat kalian yang pengen lebih jago memahami strategi markup atau diskon, dan biar kalian tidak tertipu lagi pas belanja, pastikan kalian nonton video ini sampai akhir ya. Yuk kita mulai dengan memahami apa sih markup itu. Wah, jumpa lagi dengan saya. Karena tadi kita sudah perkenalan, maka kali ini kita akan membahas materi, teman-teman. Apa materinya? Materinya yaitu tentang markup. Di sini saya akan membahas tentang penjelasan, rumus, contoh soal, dan soal untuk dijelaskan nanti. Baik, jangan lama-lama, saya akan memberikan penjelasannya. Oke, markup merupakan selisih antara harga jual suatu barang atau jasa dengan biayanya. Nah, artinya adalah sebagaimana persentase kenaikan harga pokok suatu barang. Maksudnya adalah persentase kenaikan harga pokok suatu barang terjadi dalam perhitungan yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar harga pokok barang tersebut telah meningkat dalam periode waktu tertentu. Hasilnya ini akan dibandingkan dengan kenaikan harga pokok awal tersebut dalam berupa persentase. Nah, akan tetapi markup ini berbeda dengan margin laba kotor. Markup merupakan hasil pengurangan antara biaya produksi dan harga jual produk aslinya tersebut yang telah saya paparkan sebelumnya. Sedangkan margin laba kotor ini adalah selisih antara harga jual produk dan biaya. Artinya adalah ketika sebuah produk dijual dengan harga tertentu dan biaya untuk memproduksi atau memperoleh produk tersebut dikurangi dari harga jualnya. Misalnya, jika sebuah perusahaan menjual produk seharga 100.000 dan biaya produksi harga tersebut ada 40.000, maka margin laba kotor dapat dihitung sebagai berikut, yaitu harga jual dikurang harga biaya yang menjadi 60. Maka dari itu, harga 60.000 itulah yang akan menjadi selisih antara harga jual dengan harga biaya. Selanjutnya, kita akan masuk ke rumus markup. Rumus markup adalah harga jual sama dengan biaya beli produk tambah markup. Akan tetapi, ini bisa ditampilkan dalam berupa bentuk presentasi. Berikut rumus untuk menghitungnya. Presentasi markup sama dengan harga jual dikurang total biaya dibagi total biaya dikali 100. Nah, itulah rumus tentang markup. Selanjutnya, saya akan memberikan dua contoh soal sekaligus, teman-teman, yaitu sebagai berikut. Nah, teman-teman, tadi kita sudah mengetahui pengertian dan juga rumus markup. Maka dari itu, saya akan memberikan contoh soal, teman-teman, yang dimana saya akan memberikan dua contoh soal sekaligus. Contoh soal pertama. Jika suatu produk perabot rumah tangga sebesar harga 155.000 dan dijual dengan harga 233.000, maka berapa hasil markup tersebut? Maka jawabannya adalah sebagai berikut. Maka kita akan menggunakan rumus yaitu tentang persentase markup. Maka persentase markup sama dengan harga jual dikurang total biaya dibagi total biaya dikali 100. Maka dapat dihasilkan yaitu markup 230 per 3.000 dikurang 155.000 dibagi 155.000 dikali 100. Markup sama dengan 78.000 dibagi 155.000 dikali 100. Markup sama dengan 50,32%. Jadi markup yang dihasilkan yaitu 50,32%. Lanjut ke contoh soal kedua.
Selanjutnya kita masuk contoh soal tentang mencari harga jual. PT Sukamaju merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan meja dan kursi. PT Sukamaju mendapatkan order berupa 43 kursi dan 13 meja kerja. Customer juga meminta PT Sukamaju untuk merakit meja dan kursi tersebut di kantor mereka. Total biaya pembuatan untuk kursi sebesar Rp1.320.000 per kursi dan biaya pembuatan meja sebesar Rp5.440.000 per meja. Total biaya perakitan di kantor customer sebesar Rp8.350.000. Jika PT Sukamaju ingin mendapatkan keuntungan 35% dari pesanan tersebut, berapa harga jual ke customer? Maka jawabannya adalah sebagai berikut. Nah, pada jawaban kali ini kita akan menggunakan dua rumus sekaligus teman-teman, yaitu sebagai berikut. Langkah pertama, hitunglah total biaya pesanan. Total biaya pesanan kita akan menyebut ke BP aja, sama dengan biaya kursi tambah biaya meja tambah biaya perakitan. GBP sama dengan Rp1.320.000 dikali 43 kursi, tambah Rp5.440.000 dikali 13 meja, ditambah Rp8.350.000. GBP sama dengan Rp56.760.000 tambah Rp70.720.000 tambah Rp8.350.000. Maka total biaya keseluruhannya yaitu Rp135.830.000. Lanjut kita akan ke langkah kedua. Nah, di langkah kedua ini kita akan menentukan harga jual dengan persentase 35%. Maka 35% sama dengan harga jual dikurang total biaya dibagi total biaya dikali 100. 0,35 sama dengan harga jual dikurang 135.830.000 dibagi 135.830.000. Harga jual sama dengan 135.830.000 ditambah 0,35 dikali 135.830.000. Maka harga jual sama dengan 135.830.000 ditambah 47.540.500. Maka hasilnya adalah 183.370.500. Sehingga untuk mencapai markup yang diinginkan, harga yang harus 183.370.500. Nah, itulah yang saya jelaskan tentang materi markup dan juga dua contoh soalnya sekaligus. Maka dari itu, sebelum saya mengakhiri materi tersebut, maka teman-teman menjawab soal yang akan saya berikan dan jangan lupa memberikan jawabannya di kolom komentar. Dan soalnya adalah sebagai berikut. Wah, nggak terasa udah terakhir ini. Maka itulah yang saya paparkan tentang markup beserta pengertian, rumus, dan juga contoh soal sekaligus. Dan jangan lupa untuk menjawab soal yang saya berikan ya teman-teman, dan jawabnya di kolom komentar. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bye-bye. Perkenalkan, nama saya Cindy Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan apa itu markdown. Pertama, markdown dalam bisnis adalah strategi penurunan harga jual suatu barang atau layanan untuk meningkatkan penjualan. Markdown biasanya dinyatakan dalam persentase. Markdown sering dilakukan untuk mengurangi stok yang berlebih, merespons persaingan pasar, menarik pelanggan, dan mempercepat perputaran stok. Markdown berbeda dengan diskon karena biasanya terjadi setelah produk telah berada di pasar untuk beberapa waktu. Markdown dapat membantu bisnis meningkatkan penjualan jangka pendek, mendorong lalu lintas pelanggan, dan membersihkan inventaris berlebih. Nah, selanjutnya bagaimana cara menghitung dalam matematika bisnis? Markdown dihitung dengan rumus markdown sama dengan harga asli kurang harga jual per harga asli dikali 100%. Markdown adalah selisih antara harga asli atau harga penuh suatu barang dengan harga saat ini yang telah dikurangi. Biasanya dinyatakan dalam persentase juga. Lalu selanjutnya, rumus dari markdown sendiri itu harga asli dikurang harga jual per harga asli dikali 100%. Selanjutnya, agar kita sama-sama mengerti, mari kita mengerjakan contoh satu soal ini sebagai berikut.
Omset warung pecel lele pada bulan Mei adalah sebesar 20 juta. Namun, pada bulan Juni, omsetnya menurun menjadi 18.500.000. Karena banyak mahasiswa di sekitar warung pecel lele yang libur semester, berapa persen penurunan omset warung pecel lele tersebut di bulan Juni? Berikutnya, kita akan menjawab pertanyaan yang tadi bersama-sama, yaitu persentase penurunan sama dengan nilai awal dikurang nilai akhir per nilai awal dikali 100%. Itu rumus yang kita tahu tadi dari awal ya. Nilai awalnya sama dengan 20 juta dikurang 18.500.000, yaitu nilai akhirnya, per 20 juta dikali 100%. Hasilnya sama dengan 1.500.000 per 20 juta dikali 100% sama dengan 0,075 dikali 100% sama dengan 7,5%. Jadi, persentase penurunan omset warung pecel lele pada bulan Juni yaitu sebesar 7,5%. Mengetahui apakah kalian dapat mengerti apa itu markdown, saya akan memberikan satu soal, yaitu seperti di samping. Suatu perusahaan memutuskan untuk menurunkan semua harga barang yang dijualnya dengan presentasi yang sama. Harga sebuah celana diturunkan harganya dari 66.000 menjadi 45.000. Untuk menentukan harga baru baju yang harganya 22.000 adalah. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Perbina Pulisa Tarigan, dan di video kali ini kita akan membahas materi tentang diskon seri. Sebelum kita masuk ke langkah perhitungan dan contoh-contoh soalnya, mari pahami dulu apa sih itu diskon seri. Dalam matematika bisnis, diskon seri adalah metode penerapan beberapa diskon berurutan pada harga awal suatu produk. Diskon seri biasanya digunakan dalam promosi atau penjualan grosir, di mana potongan harga diberikan secara bertahap. Setiap diskon dalam seri diterapkan pada harga yang tersisa setelah diskon sebelumnya. Rumus diskon seri: jika terdapat beberapa tingkat diskon secara berurutan, misalnya diskon pertama, diskon kedua, diskon ketiga, dan seterusnya, maka harga akhir setelah semua diskon dapat dihitung dengan harga akhir sama dengan harga awal kali 1 dikurang D1 kali 1 dikurang D2 kali 1 dikurang D3. Bagaimana langkah perhitungannya? Nah, yang pertama, hitung harga setelah diskon pertama dengan mengalihkan harga awal dengan 1 dikurang D1. Yang kedua, hitung harga setelah diskon kedua dengan mengalihkan harga yang sudah di diskon pertama dengan 1 dikurang D2. Dan yang terakhir, lanjutkan perhitungan ini untuk setiap diskon yang ada hingga diskon terakhir. Nah, sekarang mari kita bahas contoh soal berikut. Misalkan, harga awal sebuah produk adalah Rp 10.000 dan diberikan diskon seri. Yang pertama 10%, yang kedua 20%, yang ketiga 5%. Berapa harga akhir produk setelah diskon? Langkah-langkah penyelesaiannya atau perhitungannya adalah sebagai berikut. Pertama, hitung harga setelah diskon pertama, yaitu 10%. Harga setelah diskon pertama sama dengan 10.000 dikali 1 dikurang 0,10 sama dengan 10.000 dikali 0,90. Hasilnya adalah 9.000. Yang kedua, hitung harga setelah diskon kedua, yaitu 20%. Harga setelah diskon kedua sama dengan 9.000 dikali 1 dikurang 0,20 sama dengan 9.000 dikali 0,80. Hasilnya 7.200. Yang ketiga, hitung harga setelah diskon ketiga, yaitu 5%. Harga setelah diskon 3 sama dengan 7.200 dikali 1 dikurang 0,05
sama dengan 7.200 dikali 0,95, hasilnya 6.840. Jadi, setelah semua diskon diterapkan, harga akhir produk adalah Rp 6.840. Nah, agar kalian lebih paham, sekarang coba kerjakan satu soal berikut. Sebuah toko memberikan diskon bertahap untuk sepatu seharga Rp500.000. Diskon pertama yang diberikan adalah 20%, dan setelah itu, diskon kedua diberikan 10% dari harga setelah diskon pertama. Berapakah harga akhir sepatu tersebut setelah kedua diskon diberikan? Yuk, hitung dan jangan lupa tulis jawaban kalian di kolom komentar. Baik, itu tadi pembahasan tentang diskon seri dan cara menghitungnya. Sekarang, giliran kalian mencoba soal yang sudah aku berikan tadi. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Hai, perkenalkan nama saya Natasha Bersembiring. Saya dari kelas AB1C. Di sini saya akan memaparkan materi saya mengenai diskon tunai. Di mana pengertian dari diskon tunai adalah diskon tunai merupakan diskon yang diberikan kepada pelanggan untuk mendorong pelanggan membayar tagihan lebih awal. Diskon tunai disebut sebagai diskon yang diizinkan untuk pelanggan oleh penjual pada saat melakukan pembayaran pembelian sebagai pengurang harga faktur komoditas. Diskon tunai digunakan oleh penjual untuk memfasilitasi pembayaran yang cepat dan dengan demikian untuk menghindari risiko kredit. Baik pembeli dan penjual menyimpan catatan yang tepat dari diskon tersebut di dalam pembukuan mereka. Adapun di sini rumus diskon tunai adalah harga pokok barang dikali dengan persentase diskon, di mana harga pokok barang adalah harga sebelum diskon. Misalnya seperti 5%, 10%, 20%, 50%, dan lain-lainnya. Di sini ada contoh soalnya beserta penyelesaiannya. Saya akan membacakan contoh soalnya. Sebuah perusahaan memberikan diskon tunai 10% untuk pembelian barang senilai 4 juta. Jika pembayaran dilakukan dalam waktu 14 hari, berapakah harga yang harus dibayar setelah diskon? Di sini saya akan membacakan penyelesaiannya juga. Di mana 4 juta dibagi dengan 0,10 sama dengan Rp400.000, di mana 4 juta dikurang dengan 400.000 sama adalah Rp3.600.000. Jadi harga yang harus dibayar pelanggan ke penjual itu Rp3.600.000. Di sini saya ada contoh soal, teman-teman bisa menjawabnya agar teman-teman juga memahami bagaimana itu diskon tunai. Nanti teman-teman boleh menjawab di kolom komentar. Di sini saya akan membacakan soalnya. Seorang pelanggan membeli barang di toko dengan harga Rp2.500.000. Toko memberikan diskon tunai sebesar 15%. Jika pembayaran dilakukan dalam waktu 7 hari, berapa harga yang harus dibayar oleh pelanggan setelah mendapatkan diskon? Saya ulangi sekali lagi. Seorang pelanggan membeli barang di toko dengan harga Rp2.500.000. Toko memberikan diskon tunai sebesar 15%. Jika pembayaran dilakukan dalam waktu 7 hari, berapa harga yang harus dibayar oleh pelanggan setelah mendapatkan diskon? Ayo teman-teman boleh menjawabnya agar teman-teman juga lebih memahami bagaimana itu tentang diskon tunai, supaya kita sama-sama memahaminya. Sekian dari saya, terima kasih. Jangan emot itu, Ibnu jangan emot, diam.